What's up sobat penat? Gue bawain cerita baru buat lo nih. Tapi sebelumnya, buat lu pada yang pengen ceritanya dianimasiin, ketikin aja ya. Terus kirim kemari. Ntar kalau kepilih, gue balesin lu satu-satu. Nah, tungguin aja dah. Dah, skuy, nonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Mana nih suaranya yang nungguin cerita menarik? Gue di sini mau berbagi kisah aneh gue pas jadi santri sekitar 2009. Kenalin, nama gue Gary. Kata mama gue sih gue ganteng. Waktu itu gue baru aja masuk SMP dan jadi seorang santri di salah satu pondok pesantren. Gue yakin banget kalian yang pernah jadi santri pasti paham banget gimana rasanya tinggal dengan orang yang sama untuk waktu yang lama. Pasti bakalan boring dan ada aja masalahnya. Sebagai anak mami yang apa-apa serba diturutin, dunia pesantren udah kayak battle royale buat gue. Apa-apa dituntut serba mandiri, serba bisa, dan serba cepet. So, kalau lo nemuin 1-2 orang tukang bully di lingkungan lo, gue jamin hidup lo gak akan tenang. Sama kayak gue salah satu korban bully dari sekian banyak teman gue yang kena bully juga. Kenalin nih, namanya Willy, tukang bully yang paling ngeselin yang pernah gue kenal. Itu tuh anak yang badannya gede, tapi kayak kering kerontang, agak bungkuk, terus mukanya boros kayak manusia purba. Makanya dipanggil Willy Purba, bejir. Nah, si Willy ini emang udah dari dulu suka gangguin teman-temannya. Sialnya, gue tuh sekelas sama dia. Gue inget banget hari pertama gue masuk kelas. Seisi kelas dibuat takut setengah mati, mentang-mentang badannya lebih gede dari teman-teman pada umumnya. Dia kayak ngasih aura pembuli yang kuat. Bayangin, masih SMP aja udah kumisan, jir. Kayak ini mas-mas udah kerja cosplay jadi murid, apa gimana sih? Nih, gue kasih tahu hal-hal absurd yang dilakuin Willy ke teman-teman gue. Dia pernah ngeremukin kerupuk dan naruh bumbu mie instan ke sempak temen gue yang lagi dijemur. Dia suka nyuruh bocah lain buat beliin jajan di kantin. Parahnya lagi, setiap anak selalu diajakin ribut sama dia. Tapi itu baru permulaan, bro. Willy itu punya kebiasaan bohong yang parah abis. Dia ngaku-ngaku anaknya bos yang punya perusahaan gede, woy. Bukan bos biasa, tapi bos perusahaan gede. Ya mungkin Bruce Wayne kalah tajir kali ya. Masalahnya bukan kitanya yang gak percayaan, tapi ini anak kalau bohong suka maksa banget. Tapi berhubung kita takut dibully, ya kita iyain aja kehaluan dia. BTW, dia juga pernah loh ngaku-ngaku kalau nilai NEM-nya itu bagus. Buat adik-adik yang gak tahu NEM, itu nilai Eptanas murni. Jadi semacam indikator hasil kelulusan kita lah. NEM ini muncul setelah kita selesai ngikutin ujian nasional. Ya SD, ya SMP, bahkan SMA, semuanya harus ujian nasional. Dan nilainya berupa NEM itu sendiri. Nah, entah semesta berpihak ke gue apa gimana, sampai akhirnya ada satu momen yang merubah segalanya. Gue seolah-olah tergerak buat iseng masuk ke kamar Willy. Dan gue refleks ngangkat kasurnya, dan gue nemuin sebuah map. Coba tebak, kira-kira apa ayo? Ya, itu ijazah SD si Willy. Dan yang bikin gue kaget, ternyata NEM yang dia bangga-banggain itu cuma omong kosong belaka. NEM dia cuma 13, anjir. Gue auto lari keluar kamarnya dan keluar-keluar teriak, "Woi, NEM Willy 13, woi. 13, anjir." So, semua anak-anak pada ketawa. Awalnya Willy nantangin berantem bocah-bocah, termasuk gue yang teriak-teriak. Beuh, itu suasana jadi panas. Aslinya mah udah mau gelut, tapi bocah-bocah kompak buat ngebelain gue. Jelas dong, secara angka dia kalah jumlah. Nah ini tuh titik balik teman-teman yang dibully berani ngelawan Willy. Ternyata badan gede dan muka boros nggak jadi jaminan dia bisa ngebully kita. Soalnya ya kita menang jumlah dan secara mental kita tahu kebohongan dia. Bahkan kita ngejauhin dia. Kalau ada tugas kelompok nggak ada yang mau setim sama dia. Terus bocah-bocah pada manggil dia Kang Kibul, Kang Kibul. Kayak puas banget anjir ngebales pembulian tuh. Kadang kalau dia lihat aja tuh kita pada tutup hidung, seolah dia bau. Padahal mah kagak. Kalau dia lewat lorong sekolah, kita pada teriak kayak manusia purba. Huba, 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 huba. Kayak gitu. Kocaknya, kita yang dihukum guru karena ngebully Willy. Padahal aslinya mah Willy duluan yang mulai.
Dia benar-benar manipulatif, tukang ngadu, pura-pura terzolimi, kayak gak masuk banget sama mukanya yang boros. Gue kira dia bakal sadar dan berubah, tapi ternyata enggak coy. Dia malah makin menjadi-jadi. Kadang dia masih suka sok bosi, padahal mah di sekolahan udah pada gak peduli sama dia. Dimana-mana yang namanya people power bakal bisa ngalahin individu yang sok keras. Sampai satu waktu, ada kejadian paling gak diduga. Ada laptop adik kelas yang hilang. Dan setelah diselidiki, ketahuan dong kalau si Willy yang nyolong. Kacau. FYI, meskipun gue tinggal di pesantren, tempat gue ngebolehin santrinya buat bawa laptop asal buat belajar. Dan lo tahu nggak hal terserunya apa? Nih adik kelas yang laptopnya dicolong ngelabrak Willy woy. Si Willy digebukin, sumpah, absurd banget. Mana diliatin teman-teman seangkatan dan gak ada yang belain dia. Abis kejadian itu dia kabur woy dari pesantren. Tapi gak berapa lama dia balik lagi ke pesantren. Terus ortu si Willy akhirnya dipanggil ke sekolah. Dan lu tahu apa yang terjadi? Pas ortunya datang, Willy malah bilang ke guru kalau dia gak kenal sama orang tuanya. Kan gila ya, manipulatif banget tuh anak. Padahal kita juga tahu itu ortunya. Bahkan ortunya terbilang sering jengukin dia. Dan dia bilang itu pembantunya. Parah banget gak sih? Gue sempat mikir, apa jangan-jangan ortunya korban kebohongan si Willy ya? Setelah kejadian itu, Willy makin terkenal. Bukan karena keren atau apapun, tapi karena kelakuan manipulasinya yang level dewa. Semua anak jadi makin waspada kalau deket-deket dia. Dan disitulah akhirnya kita sadar, Willy itu emang punya masalah yang lebih dalam daripada sekedar tukang bully atau pembohong. Mungkin dia kesepian atau ada masalah di rumah yang bikin dia jadi gitu. Akhirnya kita mutusin buat berhenti bully dia balik, karena kita sadar kalau itu gak bakal nyelesain masalah. Bener aja, setelah berapa lama si Willy mulai berubah. Dia jadi lebih pendiam, tapi gak pernah gangguin lagi. Mungkin dia sadar kalau dunia itu gak selalu ngasih dia kesempatan kedua. Kadang lo harus belajar dari kesalahan dan berubah sebelum semuanya terlambat. Jadi pelajaran yang kita ambil dari cerita ini adalah jangan jadi anak kayak Willy. Bohong itu gak ada gunanya. Dan ngebully orang cuma bikin lo makin kesepian karena lo akan dijauhin. Dan kalau lo ketemu orang kayak Willy, mungkin yang dia butuhin bukan balasan bully, tapi sedikit pengertian dan perhatian. Siapa tahu itu yang bisa merubah segalanya. Gimana bro? Semoga cerita si Willy ini bisa jadi bahan ketawa sekaligus bahan renungan ya buat kita semua. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lo suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!